Assalamualaikum wabarakatuh, teman-teman. Di sini jumpa lagi bersama Ibu Yayan, di mana di sini adalah hari pertama kita akan membahas tentang pengantar sistem panca indera, sistem saraf, cedera, dan faktor eksternal. Baik, izinkan Ibu share screen terlebih dahulu ya di materi patologi dan terminologi medis di KIUN. Oke, baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Di mana di sini kita selalu mendengar ya pokok bahasan di mana sistem panca indera itu adalah anatomi dan fisiologi ya yang apa ada pendengaran, penciuman, pengecapan, perabaan gitu ya, penglihatan gitu. Dan gangguan umum misalnya katarak, tuli, anosmia, agresia, neuropati dan sensori. Contohnya, di sistem sarafnya ada anatomi saraf pusat yang ada otak, medula spinalis, dan saraf perifer, di mana mekanisme penghantar impuls, fungsi integrasi motorik sensorik otonom, juga membahas tentang gangguan sistem saraf, ada penyakit contohnya stroke, epilepsi, neuropati, trauma kepala ya. Dan di sini pun ada yang namanya cedera ya. Cedera biasanya akan membahas tentang jenis cederanya, mekanismenya, kimia, termal, radiasi, dampaknya terhadap sistem saraf dan indera, penanganan awal cedera dan pencatatan medisnya. Adapun faktor eksternalnya yang seperti lingkungan fisiknya, mendukung atau tidak, seperti kebisingannya, cahayanya, suhu, dan polusi. Di mana ada faktor psikososial juga yang stres ya, berhubungan dengan stres, beban kerja, dan gaya hidup. Pengarahan toksin dan infeksi ya, dan pencegahan melalui kesehatan kerja dan edukasi masyarakat. Oke, disease of the eyes and index ya, patologi dan kriminologi medis 3. Bisa kita lihat ya yang keratitis ini di mana H16 ya, terminnya kode ICD-nya sampai H16.0 sampai H16.9 ya. Penyakit keratitis ini tergantung pada diagnosanya. Di mana di sini akan membahas tentang keratitis ya. Keratitis adalah peradangan atau inflamasi yang terjadi pada kornea mata. Cedera mata atau adanya infeksi merupakan penyakit utama keratitis ya. Oke, baik. Di mana di sini pun ada yang namanya gejalanya ya. Di mana gejalanya di sini ada gejala awalnya keratitis adalah mata merah. Gejala ini kemudian bisa disertai dengan gejala lainnya. Bisa mata merah, bengkak, dan iritasi, sensitivitas terhadap cahaya, mengeluarkan air mata atau kotoran mata terus-menerus ya. Kalau satu kali, 2 kali mungkin itu normal, tetapi kalau jangan terus-menerus itu bisa terjadi adanya keratitis berarti ya. Dan gejalanya tidak bisa membuka mata ya, berarti sampai tidak bisa membuka mata ya, karena berat atau sakit gitu ya. Adapun ada sensasi adanya benda kecil seperti pasir di dalam mata, sehingga si matanya kalau setiap kedip kayak yang kerekes-kerekes gitu ya, dikedipin lagi kerekes-kerekes seperti itu. Dan perubahan kualitas penglihatan seperti tidak fokus dalam melihat objek atau penurunan ketajaman penglihatan, sehingga karena ada gangguannya keratitis ini, sehingga melihatnya pun misalkan kabur atau misalkan tidak jelas dan tidak fokus ya, atau mulai tidak tajam gitu sih penglihatannya. Nah, setelah itu di sini ada yang namanya penyebab ya, teman-teman. Nah, penyebab keratitis ini adalah dapat disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, jamur, atau parasit. Nah, di mana namun penyebab keratitis tersering adalah akibat cedera dari kornea ya. Nah, cedera kornea ini bisa karena pemakaian lensa kontak, goresan benda asing pada kornea, atau kontaminasi zat kimia. Misalkan kena bensin misalkan matanya ya, atau misalkan matanya kena
benda asing atau lagi kucek-kucek mata, kukunya panjang, kena mata dan korneanya lah ya. Nah, atau misalkan pemakaian lensa kontak ya. Misalkan ke bawah tidur, udah misalkan lebih dari 8 jam ya pemakaian lensanya, malah ditambahkan ketiduran ya dengan lensanya. Ada juga kasus kejadian pemakaian lensa yang sampai ketiduran, mungkin karena memang udah lama, ditambah ketiduran, pas dibuka si lensanya itu jadi matanya itu berair terus dan terasa sakit ya. Oke, harus hati-hati ya teman-teman ya. Dan selanjutnya di sini ada misalnya di kolam renang juga bisa ya. Ini adalah paparan zat kimia ya, seperti kaporit ya. Oke, pemakaian lensa kontak adalah faktor utama yang dapat meningkatkan resiko terjadinya. Hal ini disebabkan antara lain karena lensa kontak yang kurang bersih, pemakaian yang terlalu lama, atau akibat cairan pembersih lensa yang terkontaminasi. Misal si cairan lensanya itu yang emang udah lama ya, atau misalkan yang udah kadaluarsa, expire ya, dan udah terlalu lama, kan minimal lensa itu 8 jam ya. Udah 8 jam itu tidak boleh ditempel lagi ke matanya. Harus diistirahatkan dulu biar tidak terlalu lelah matanya. Atau misalkan perawatannya juga kurang, misalkan ya bisa jadi. Dan selanjutnya ada selain itu kekurangan vitamin A ya disebabkannya. Kurang vitamin A, mata kering jadinya, paparan sinar matahari yang intens dan penyakit tertentu bisa jadi juga. Misalkan paparan sinar matahari yang intens itu misalkan dia selalu upacara pas kibra misalnya, setelah itu dia punya penyakit mata, nggak taunya dia terus terpapar si matahari, nggak taunya jadi terinfeksi lah, atau misalkan menjadi sakit gitu ya si matanya, dan juga dapat mengakibatkan keratitis. Keratitis tidak menular ya selama penyebabnya bukan karena infeksi. Tapi kita tidak tahu ya orang yang sakit mata itu penyebabnya infeksi apa enggak ya. Masa kita ditanya ya? Enggak enak dong ya. Nah, jadi lebih baik mending kita untuk selalu jaga jarak, dan kalau yang sakitnya juga menjaga dirinya sendiri biar tidak menyalurkan penyakitnya terhadap orang lain ya. Kecuali biar terdapat infeksi sekunder pada keratitis yang awalnya non infeksi. Di sini ada yang namanya pengobatan. Pengobatannya itu bisa dengan tetes mata yang diberikan oleh dokter ya, teman-teman. Pengobatan ini bekerja dengan cara meningkatkan jumlah cairan pada mata sekaligus mengurangi penguapan air mata ya, sehingga rasa perih dan merah di mata akan berkurang secara perlahan. Adapun antibiotik ya untuk mengobati infeksi mata akibat keratitis bakteri yang tergolong sedang hingga berat, obat ini berfungsi untuk melawan bakteri dan menghilangkan infeksi pada mata. Yang selanjutnya bisa jadi juga transplantasi kornea ya untuk mengobati infeksi mata akibat keratitis moeba, moeba Acanthamoeba itu sendiri sejenis parasit yang membantu kornea beradang dan cenderung sulit disembuhkan. Ketika keratitis menyebabkan kornea rusak permanen, maka dokter akan menganjurkan transplantasi kornea sebagai jalan terakhir. Jadi jika emang korneanya tidak bisa disembuhkan, pasti akan diangkat atau dilakukannya operasi transplantasi ya. Nah, ini juga ada HO H59 ya, H00, H59, disease of the eye and head next ya, dimana di sini ada dari H00 sampai H59 sesuai diagnosisnya ya. Dari H15 juga sampai H22 sesuai diagnosis dan terminologi medis ini ya, bisa teman-teman dilihat ya, glaukoma juga. Oke. Nah, selanjutnya di sini teman-teman ada yang namanya primary open glaucoma ya. Nah, di sini glaukoma adalah kerusakan saraf mata akibat meningkatnya tekanan pada bola mata. Meningkatnya tekanan bola mata ini terjadi akibat gangguan pada sistem aliran cairan matanya. Pada dasarnya mata memiliki sistem aliran cairan mata aqueous humor ke dalam pembuluh darah. Ketika terjadi gangguan pada sistem aliran cairan ini, akan menyebabkan penimbunan cairan aqueous humor dan meningkatkan tekanan pada bola mata. Apa saja gejalanya dari glaukoma?
Kebanyakan kasus pasien bersifat asimptomatik ya. Sayangnya dapat kebanyakan kasus luas pasien bersifat asimptomatik, tidak menunjukkan gejala, tahu-tahu glaukoma gitu ya teman-teman. Nah, pasien tidak menyadari hilangnya penglihatan sampai kerusakan berat dan permanen telah terjadi. Adapun pemeriksaan TIO, tekanan intraokular, glaukoma sudut terbuka dapat terdeteksi dengan memeriksa TIO dan medan penglihatannya milik kerabat yang terkena. Adapun gejala lain, kemungkinan ada tanda-tanda dan gejala yang tidak disebutkan di atas. Jika memiliki kekhawatiran akan gejala tertentu, segera selalu konsultasikan ke dokter ya. Oke, dan selanjutnya di sini ada penyebabnya. Glaukoma sudut terbuka primer, di mana masalah utama dalam glaukoma adalah penyakit saraf optik. Prosesnya tidak sepenuhnya dipahami, tetapi ada kehilangan sel-sel ganglion retina dan aksonnya secara bertahap. Dalam glaukoma sudut terbuka, aliran dikurangi melalui jaringan trabekular, yang perannya menyerap aqueous nerve. Ini adalah penyebab degeneratif yang terjadi tanpa rasa sakit. Nah, di sini pun ada pengobatan. Glaukoma sudut terbuka primer ini bisa laser ya dengan obat tetes mata, di mana Anda dapatkan dengan bebas di warung atau apotek. Obat tetes untuk kondisi ini harus harus diresepkan oleh dokter ya pastinya, karena jenis dan dosisnya akan ditentukan oleh dokter berdasarkan tingkat keparahan kondisi Anda. Dan laser pun di sini terapi ini diindikasikan dengan kasus ketidakpatuhan pada obat atau jika pasien menjalani terapi medis dengan maksimal toleransi dan membutuhkan penurunan tekanan intraokular lebih lanjut. Adapun dengan pengobatan operasi langsung ya, operasi diindikasi dapat glaukoma. Dalam glaukoma terbuka primer ketika glaukoma neuropati optik memburuk dengan toleransi maksimal trabekular lektomi, operasi implan pengeringan ya, sislofotokoagulasi. Tugas sana ini ya teman-teman ya, dan jangan lupa dikerjakan. Dan dari Ibu mungkin cukup sekian ya teman-teman, dan jaga selalu kesehatannya. Jangan lupa selalu tersenyum. Baik, dari itu Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.